Mitra bisnis, kali ini kita akan membahas satu modul atau program yang berjudul Invincible Business Model. Ya, jadi sesuai judulnya, Invincible Business Model itu adalah model bisnis yang tidak kasat mata, tidak kelihatan. Bukan berarti tidak kelihatan itu tidak ada ya. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan invisible. Yang kedua atau yang bersambung, invincible business model. Invincible itu tidak terkalahkan. Wow. Jadi sudah invincible. Ini adalah saya namakan the new normal business opportunity atau the new normal business model. Invincible business model. Kenapa kok saya mengusulkan hal yang aneh-aneh? Bukan aneh-aneh. Saya hanya mengantisipasi dan mengejawantahkan apa yang sudah, sedang, dan akan terjadi di dunia usaha, lebih tepatnya sosiopolitik lebih umumnya, baik dalam negeri Indonesia maupun di luar Indonesia. Gara-gara pandemi COVID-19 yang memberikan dampak menjadi global economic recession di hampir seluruh dunia, termasuk di negara kita, 2 tahun ya, bisnis banyak yang sekarat, pemimpin bisnis dan karyawan banyak yang dirumahkan karena bisnisnya bangkrut dan atau karena terpaksa harus mengurangi banyak karyawannya, menutup banyak anak perusahaannya dan atau cabangnya. Kenapa? Income-nya anjlok-jlok, income-nya turun drastis, padahal biayanya tetap tinggi. Akhirnya mau tidak mau kan melakukan cost efficiency, bahkan kalau perlu ditutup saja sekalian. Nah, mitra bisnis, sekalipun sekarang ini kita sudah lebih bebas ya, karena COVID-19 sepertinya sudah terkendali, preparat anti COVID juga sudah bisa dibeli, artinya sudah ada gitu ya, bukan vaksin ya, tapi obat anti COVID, dan bukan obat yang segenggam ini ya, bukan, itu Amerika ada, China juga sudah keluar, banyak beberapa negara sudah keluar, Indonesia juga sudah mengimpor. Jadi kayaknya COVID terkendali. Economic recession itu belum terkendali tapi sudah membaik. Sehingga sekaranglah waktunya kita ini harus bergegas untuk memulihkan stamina, memperbaiki diri, memperbaiki keuangan supaya kita bisa bernafas lega. Jangan sampai keburu habis sumber daya, sumber dana, dan semangat, dan akhirnya kita ikut tutup gitu ya. Kabar baiknya juga adalah pemerintah sendiri lebih terbuka, PPKM juga sudah longgar, bahkan mudik saja 85 jutaan penduduk itu pulang kampung namanya, atau mudik atau berwisata keluar dari tempat tinggalnya. Itu luar biasa, dan mudah-mudahan tidak terjadi pelonjakan. Rasa saya sih tidak ya, karena kita sudah 2 kali vaksin dan sudah banyak yang booster. Jadi kayaknya urusan pandemi ini sudah akan kita jadikan sejarah, dan urusan economic recession juga sudah mulai recovery. Tinggal bagaimana perusahaan dan pemimpin bisnis merecover dan membouncing back kan kehebatan bisnis mitra bisnis. Namun saran saya, menurut analisa saya, kita tidak bisa lagi kembali menjalankan bisnis ala model 2019 ke bawah gitu ya. Karena apa? Life will never be the same again sejak adanya pandemi dan economic recession. Nggak bisa. Jadi bagi mitra bisnis yang ibarat kata, bagi pebisnis yang ngeyel gitu ya, udah bebas kita kembali seperti semula, itu tidak akan survive. Kenapa?
pandemi COVID-19 dan economic recession telah membangkrutkan, menutup banyak sekali perusahaan, baik korporasi, UMKM ya, usaha kecil, mikro, menengah atau gimana itu, UMKM, usaha mikro, kecil, menengah, banyak. Dan artinya pengangguran itu banyak sekali. Bukan hanya frontliner, buruh, pekerja pabrik, bukan hanya level supervisor, managers, level board of directors, senior manager, board of directors, juga banyak lah wong. Presiden direkturnya aja atau pemiliknya aja nganggur. Bukan karena bodoh, bukan karena salah, tetapi karena keadaan. Ya, keadaan. Nah, sekarang keadaan sudah mulai membaik. Kalau mitra bisnis balik menghidupkan lagi zombie itu yang sudah mati dihidupkan lagi, ya ampun, itu akan apa sih namanya? Nggak cocok banget. Pasti rugi. Karena buying power masyarakat itu masih rendah banget. Sekarang ini ada orang bisa pulang kampung, ada orang masih bisa makan. Itu karena pemerintah menggelontorkan dana untuk safety net itu triliunan. Orang dikasih apa namanya? Tunjangan, orang miskin ya. Dikasih tunjangan. Tapi orang miskin yang terdata doang dan tertentu doang gitu. Padahal yang miskin itu banyak banget. Bukan hanya tidak terdata karena bukan penerima tunjangan miskin sebelumnya, tapi mendadak miskin 2 tahun terakhir ini. Ketika pemerintah sendiri nggak punya duit, sehingga sangat terbatas. Orang miskin banyak banget dan akan bertambah lagi kalau tidak ada solusi dari pemimpin bisnis supaya memperbaiki kinerja bisnisnya, ekspansi, new investasi gitu ya. Jadi diperlukan partisipasi mitra bisnis sebagai pebisnis dan pemimpin bisnis. Daya beli rendah, yang masih punya duit itu picky dan sangat skeptikal. Zaman sekarang, satu, pembeli mau barang bagus dan murah. Betul tidak? Bagus dan murah. Kalau bagus dan mahal, nggak menarik. Dari dulu juga memang bagus itu mahal, ada harga, ada rupa, betul nggak? Sekarang nggak, maunya bagus dan maunya murah. Kalau murah tapi jelek juga nggak main. Buat apa beli rongsokan biar murah? Memangnya duit saya nggak ada serinya, gitu kira-kiranya. Jadi bikin produk yang bagus dan murah itu kan nggak gampang. Biaya tuh naik, sampai pajak aja naik, PPN naik, betul tidak? Artinya ya naik, bensin naik, listrik naik, air naik, apalagi yang nggak naik, logistik naik, biaya gaji naik, biaya sewa naik, biaya nafas juga naik sebetulnya. Semua naik biayanya, tetapi omset merosot. Kalau pakai bisnis ala 2019 ke bawah, udahlah, kalau menurut saya sih, daripada capek-capek buang duit, nggak usah dilakukan. Itu sebab, oh ya, ketiga. Tadi saya katakan, COVID-19 kayaknya sudah oke lah ya, bisa dikendalikan, andaikan ada pun paling nggak sampai peledakan. Kedua, economic recession itu sudah recovery, baik global maupun domestik Indonesia. Tetapi jangan lupa, daya beli itu turun. Orang tuh picky dan skeptical, maunya barang bagus dan murah. Yang keempat, kalau orang kaya atau pengusaha korporasi memikirkannya panjang. Ada 2 hal yang perlu dipikir, masalah socio-ekonomi politik dalam negeri, khususnya menjelang pemilu 2024, khususnya dengan adanya manuver-manuver, hoax maupun gosip, maupun gerakan-gerakan secara nyata melalui demo, melalui pernyataan-pernyataan maupun melalui sosial media, bahwa menurut hemat saya akan terjadi lagi pengeksploitasian
politik identitas atau politik primordialisme. Kalau sampai itu terjadi, dan kalau pemerintah dan aparat keamanan tidak cukup berani dan tidak cukup pintar dan tidak cukup cepat untuk mengatasi dan meredamnya, maka mulai Juni ke atas sampai 2024 menjadi bulan-bulan, hari-hari yang potensial ricuh saban hari. Kalau tidak di kehidupan nyata, ya di sosial media. Itu menakutkan bagi investasi asing. Jadi direct foreign investment itu rada berat, karena kan pebisnis itu, misal pebisnis Amerika kah, Jepang kah, sebelum mau masuk ke satu negara tentu minta data dari negaranya melalui duta besarnya di negara tersebut. Kalau misalnya pebisnis Amerika mau ke Indonesia, tentu tanya ke dubes Amerika di Indonesia bagaimana keadaan Indonesia. Dan di kedutaan itu bukan hanya ada dubes dan karyawan-karyawan stafnya, tapi juga banyak intelijensinya, intelijensi ekonomi, sosial, politik, sampai ke masalah peperangan, itu semua ada. Mungkin saja ada penyadapan segala macam, atau ada ibarat kata informannya di masing-masing instansi pemerintahan, bisa saja ada. Mereka tahu betul apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Apakah Indonesia ini akan aman nyaman di mulai bulan depan, tahun depan, sampai seterusnya, mereka tahu. Dan saya saja yang bukan intelijen, saya estimasi akan terjadi potensi social unrest. Gara-gara, kalau pemerintah kayak sekarang, orang mau ngomong apa saja, mau ricu apa saja, mau memfitnah apa saja, mau membenci siapa saja, dibiarkan saja, itu repot. Ya. Jadi apakah kita nggak perlu berbisnis? Kita harus berbisnis, tapi jangan pakai cara lama, ya. Invincible business model ini sudah saya pikirkan, rancangkan, bukan hanya urusan sosial, ekonomi, agama pun saya pikirkan. Politik dalam diri saya pikirkan, geopolitik saya pikirkan, apa yang akan terjadi ketika Ukraina Rusia ini kelar-kelar, melibatkan NATO, bahkan ada yang iseng atau terprovokasi sampai perang dunia ketiga, apa yang akan terjadi, gitu kira-kiranya, ya. Apa yang akan terjadi ketika terjadi global market shift, terjadi gerakan eco-friendly ini makin masif, apa yang akan terjadi ketika global warming itu makin memarah, bagaimana kita secara manusia, bagaimana cara kerja, cara bisnis. Saya nggak ngurusi sosialnya, nggak ngurusi politiknya, cara bisnis. Nah, karena itu invisible business model saya atur supaya satu, ini very low cost, very low risk, very high output, high profit, high growth. Tidak diperlukan investasi atau startup capital yang besar, tetapi ini business model bisa di scalable secara eksponensial, secara cepat, tepat, unlimited. Saya mengubah segala komponen fixed expenses menjadi variable expenses. Jadi Anda itu biar ini scalable, bisa menjadi world class corporation sekalipun, bisa menjarah pasar 34 provinsi dan mancanegara sekalipun, tapi Anda tidak perlu punya fixed cost. Kenapa begitu? Ya, karena kita pakai metode invincible business model. Kedua, karena kita pakai teknologi. Teknologinya pun murah, gampang, dan umum. Hanya kita manfaatkan untuk bisnisnya. ICT namanya. Saya pastikan ini bisa dipantau, bisnis kita bisa dipantau, dikelola, dikomandoi, dari mana saja, di mana saja, kapan saja. Tidak perlu harus physical presence. Nggak perlu mitra bisnis itu harus nongkrong di kantor atau di tempat kerja, nggak perlu.
karyawan nggak perlu banyak, tapi harus punya karyawan memang, harus punya kantor memang, tapi kecil saja. Tapi skala bisnis Anda tuh menjarat 34 provinsi dan kemancanegara. Keempat, Anda punya namanya tax benefits. Saya akan aturkan supaya walaupun skala bisnis Anda itu bisa menggurita, mengglobal, membesar nggak kira-kira, tapi belum apa-apa saja sudah untung pajak sangat banyak. Bukan maling pajak ya, saya tidak ngajarin maling pajak, tapi namanya mengelola pajak perpajakan. Pokoknya gini deh, semuanya legal, halal lah kira-kiranya, aman dan nyaman, dan kemudian bisa bertumbuh secepat-cepat, sebesar-besar yang bisa Anda mitra bisnis bayangkan, pikirkan. Dan saya yakin, sekalipun kita belum pernah ketemu, bisnis mitra bisnis yang sekarang itu tidak atau bukan invincible business model. Tidak. Karena ini baru saya pikirkan dan saya sampaikan kepada mitra bisnis. Jadi belum ada. Siapa yang perlu memanfaatkan? Tentu saja pengusaha. Kedua, calon pengusaha. Ketiga, C-level, ya, board of directors lah, senior managers lah, business development manager, setidak-tidaknya financial manager. Pokoknya level-level senior management ya. Ini sangat bermanfaat dan bisa langsung atau segera diterapkan dieksekusi. Saya jamin, mau kerusuhan apapun, mau terjadi gejolak apapun, no problem. Anda dan keluarga aman, nyaman, tapi bisnis tetap making money. Yang kedua, Anda mampu mempunyai produk yang bagus dan murah. Bagus dan murah saja sebetulnya nggak ada lawan, tidak ada tanding, tidak ada banding, betul ya. Nah ketiga, ini scalable. Jadi jangan sepelekan kalau saya bilang nggak perlu startup capital gede. Wah ini ecek nih bisnis kaleng-kaleng. Oh tidak, kaleng-kaleng ngapain saya tawarin, betul tidak? Ini bisnis yang scalable. Jadi tiga ya. Nah itulah yang mitra bisnis pasti terima. Pasti terima karena saya bukan sedang jualan kecap atau jualan teori kosong atau teori utopia. Tinggal mitra bisnis, pelajari, rancang program aksinya, dan jalankan. Sukses untuk mitra bisnis.